Siapa tahu sampai ke bawah mimpi kan ya Karena mikirnya terlalu besar seperti ya ada Romo kita yang katanya apa dipindah itu. Sampai ke bawah mimpi ya. Itu kan sampai ke bawah, bukan ke bawah mimpi. Nggak bisa tidur hanya karena memikirkan itu. Nah, mungkin karena itu juga bisa begitu ya, Mo ya. Sampai nggak bisa tidur juga, Mo. Calon imam lebih dulu ya. Oh, siap Romo. Saya dengarkan, Romo. Jangan pernah membuat gambaran atau apa bahwa suatu hari akan bertugas di sini. Siap. Ikuti alur. Gue dengar. Iya, Romo. Saya dengarkan lagi nih, Romo. Ikuti alur. Untuk orang muda di Sribawono khususnya. Oh sih bang. Sering-seringlah kita kumpul bersama. Itu pesan sponsor itu untuk orang-orang Sering-sering muda yang ada di bersama. Paroki Sribawono untuk sering-sering kumpul di paroki, sering-sering kunjungi romonya, Iya. biar nggak Baru, kesepian. biar kenal juga. Kenal juga. Mengajarkan bahasa Mengajarkan juga. bahasa juga. Jadi guru bahasanya banyak gitu. Halo semua, kembali lagi di Rungkat, Ruang Ngobrol Katolik bersama saya Iren. Dan sekarang ada narasumber yang luar biasa. Mungkin bisa diperkenalkan namanya siapa? Halo teman-teman, perkenalkan saya Romo Ari Lakonawa, Romo dari Keuskupan Agung Kupang yang saat ini bertugas di Keuskupan Tanjung Karang. Saya mau dikenalkan atau mau gimana, Mbak? Gak usah kayaknya. Enggak usah ya, Mbak ya. Kenalkan dong, perkenalkan. Udah kenal semua, Mbak. Karena cukup terkenal memang kalau di paroki ini, Mbak. Audiens kita sampai luar negeri soalnya. Oh, sampai luar negeri. Tolong dikenalkan lah. Baik, perkenalkan nama saya Frater Nikolaus Vigo Budi Agung. Berasal dari Lampung. Oke. Gitu. Jadi sangat terberkati sekali saya di sini ya bersama dengan Romo dan Frater Vigo. Nah, Romo tadi kan sudah memperkenalkan diri. Ternyata dari Keuskupan Kupang. Nah, Agung Kupang. Agung Keuskupan Kupang. Kupang. Jangan dibuang Agung agungnya ya, Mbak. Kupang. Mentang-mentang kita nggak ada agungnya ya, dibuang-buang punya orang. Nah, saya penasaran nih, mau perjalanan panggilan Romo itu gimana sih? Kok terpanggil untuk menjadi Romo? Terus yang lebih menarik lagi, kok bisa sampai Keuskupan Tanjung Karang? Kok kesasarnya jauh banget? Dari Kupang, Kan? jalan-jalan, Kesasar kan? naik perahu sampai ke Tanjung Karang. gitu, Pesawat Mbak. lah bukan perahu. Oh, pesawat ya. maaf. Nggak level ya. Nggak. Oke, mungkin boleh Romo. Saya masuk seminari di tahun 2011. Saya bukan seperti banyak orang yang masuk seminari karena lihat sosok imam terus tertarik karena pakaian imam bagus. Saya masuk seminari karena kakak saya sudah lebih dahulu masuk di seminari. Jadi sekadar ikut kakak saya ke seminari. Nah, di kehidupan di seminari itulah yang membentuk saya, membuat saya semakin mencintai panggilan. Artinya berproses dalam kehidupan di seminari itu. Bukan ketertarikan awal karena mau jadi imam. Artinya dari kakaknya sampai sekarang masih Romo? Kakak saya keluar. Keluar memilih jalan yang benar. Kalau misalkan memang di awal bahwa motivasinya adalah kakaknya, Iya. kemudian melihat kakaknya nggak lanjut, apakah juga nggak menjadi pergolakan dalam hidup itu, Romo? Pergolakan sih iya sih, karena kan motivasi awalnya karena ikut kakak Kan saya. ikut kakak kan begitu. Tapi kemudian 3 bulan seminar kami selisih 2 tahun. Jadi masuk saya kelas 0 waktu itu, dia kelas 2. 3 bulan saya masuk, dia keluar. Oh, Agak repot sih waktu itu. Saya terpukul tapi ya mau bagaimana lagi, lanjutlah. oh artinya memang awalnya karena kakak, tapi kemudian Proses lambat laun dengan ya. proses kemudian menemukan motivasi yang sesungguhnya untuk menjadi Ya, betul. seorang calon imam begitu ya, Mo ya. Terus Betul. Lalu Tadi- prosesnya gimana lagi mau kok bisa sampai Tanjung Karang ini? Tanjung Karang. Iya, Keuskupan Tanjung Karang. Dari yang saya masuk 2011 itu kami tabisan diakon 2024 lalu langsung ke sini. Dari 2011 ke 2024 itu saya sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa akan bertugas di luar Keuskupan Agung Kupang. oh karena memang sudah melamar ke Keuskupan Agung Kupang, harapannya pasti akan Ya, melayani gambaran di saya bahwa saya akan bertugas di wilayah Keuskupan Agung Kupang.
tapi nyata kan sampai di sini. Oh memang, tapi dulu harapannya memang akan melayani menjadi pastor paroki dan sebagainya, Ya, begitu di Keuskupan Kupang pastinya ya. bahwa saya akan bertugas di paroki ini, punya umat ini. Tapi tidak. Keuskupan Agung Kupang itu dia menjalankan refleksi sinodal post Fransiskus di tahun 2021 dengan tiga aspek penting, yaitu partisipasi, persekutuan, dan misi. Nah, di aspek misi ini Keuskupan Agung Kupang salah satu caranya adalah dengan mengutus para misionaris di beberapa keuskupan di Indonesia. Ada Keuskupan Padang, lalu Palembang, Tanjung Selor Kalimantan, Sorong dan Manokwari. Lalu ada Tanjung Karang ini. Nah, waktu itu di penghujung tahun yang kami akan tabisan di sekitar bulan April 2024. Dalam pertemuan resmi para frater Keuskupan Agung Kupang, Romo kami menyampaikan bahwa kalian yang akan tabisan diakon siap-siap, ada yang akan ke Palembang dan ada yang akan ke Tanjung Karang. Jadi sudahlah kami mulai ini siapa yang akan berangkat, Tentu udah mulai was-was, udah mulai panik, berpikir karena gitu kan ya. ditentukan dari pihak seminari, bukan kami sendiri. Nah, jadi mulailah kami searching di Google, Keuskupan Tanjung Karang yang mana, Kayak apa? Bentuknya kayak mana gitu, orientasi. Orangnya juga kayak mana. Keuskupan Agung Palembang di mana ya. Terus itu kan sekitaran bulan April. Lalu itu kami dipanggil satu persatu lagi kan, tadi secara umum. Lalu kami dipanggil satu persatu yang akan tabisan diakon. Kami dipanggil satu persatu untuk ditanyai kami tentang kesiapan kami untuk misi ini. Jadi ditanya di situ, kamu siap tidak? Terus kamu mau tidak? Itu dua pertanyaan penting itu. Nah, waktu saya dipanggil secara pribadi itu, saya menjawab begini, Romo, saya ini akan ditabiskan. Kalau saya diterima, berarti saya akan mengucapkan janji ketaatan kepada uskup. Berarti saya harus bersedia untuk mendukung semua program dari keuskupan. Maka kalau saya diutus, maka saya bersedia diutus. Tetapi saya punya satu syarat, Romo. Saya mau ditabiskan menjadi imam di Keuskupan Agung Kupang. Lalu beberapa minggu sebelum tabisan, saya dipanggil lagi, bilang kamu akan ke Tanjung Karang. Namun dan ditabiskan menjadi imam di sana. Saya sok berat waktu itu. Nggak pernah terfikirkan Ya, begitu ya Romo ya. Karena sudah minta untuk ditabiskan di Kupang, tetapi nyatanya ditabiskan di Tanjung Karang. Tanjung Karang. Saya waktu itu sempat stres, lalu tidak ikut misa beberapa kali di seminari waktu itu karena stres tadi itu. Sampai ke bawah mimpi nggak mau? Enggak lah. Siapa tahu sampai ke bawah mimpi kan ya, Kadang-kadang Ter ya. karena, mikirnya terlalu besar seperti ya ada Romo kita yang katanya apa dipindah itu. Sampai ke bawah mimpi ya, Itu kan Ter. sampai ke bawah, bukan ke bawah mimpi. Nggak bisa tidur hanya karena memikirkan itu. Mungkin karena itu juga bisa begitu ya Mo ya. Sampai nggak bisa tidur juga Mo. Iya. Enggak bisa tidur lah. Ternyata Kira-kira sama. kira-kira apa sih yang Robo pikirkan waktu itu? Bisa keinget, waduh jauh dari orang tua kah, atau ya apa gitu Robo? Ketakutan atau gimana? Waktu itu saya pikirnya bahwa kalau saya tabisan di Kupang aman-aman saja. Semua orang yang kenal saya, semua orang yang selama ini dekat dengan saya, bantu saya, mereka pasti hadir. Nah, kalau saya di Keuskupan Tanjung Karang, siapa yang hadir nanti? Oh iya Oh, benar iya sih. juga. Benar sih ya, nggak Dari satu sisi memang kita Itu juga dari sisi memikirkan dukungan dalam dukungan hati, mental lah ya, mental Ter ya. dan sebagainya. Memang harus jauh lagi, tempat baru lagi. Siapa yang kenal saya di tempat itu? Oh, tabisan tidak ada yang kenal saya. Waktu tabisan disalamin nggak, Mo? Waktu yang tabisan apa? Ya waktu tabisan Tanjung Karang tuh ada salam-salam. Selamat, Ada. Romo. Ada. Oh, Ya, pasti ada. ada Berarti lah. baik-baik Sudah berarti ya terkenal. Keuskupan Tanjung Kan Karang. nyakonya di Kedaton. Umat Kedaton, ayo yang kenal sama Romo Ali bisa langsung tag. Nah, tapi menarik loh Romo berkaitan dengan ketaatan itu tadi. Artinya kan memang kita mengatakan bahwa tidak gampang untuk mau taat, Mantap. apalagi ketika kita sudah memilih. Lah kan saya kan milihnya kan Imam Keuskupan Kupang, bukan Imam Keuskupan Tanjung Karang. Tetapi kenapa sampai akhirnya kok saya bisa diminta, bisa diutus ke Keuskupan Tanjung Karang? Ya kan, iya nampaknya sih kalau saya sendiri pikirkan sih memang ya tidak mudah, tidak gampang.
berkaitan dengan ketaatan itu ya Romo. Tapi berkaitan dengan itu Romo sendiri menyikapinya itu bagaimana Romo? Berdasarkan ya mungkin pengalaman ini memang sudah taat, tetapi akan hal itu walaupun berat, itu pengalaman Romo bagaimana Romo? Jadi waktu itu kan yang dalam pembahasan yang pribadi itu kami diberikan semacam pencerahan lah, bilang kita ini gereja yang universal. Artinya bahwa gereja yang memiliki banyak imam supaya bisa membantu imam yang keuskupan yang lebih kurang membutuhkan. yang lebih membutuhkan. Lalu ada satu Romo, dia Romo senior kami. Dia panggil saya, dia bilang, "Hari kau siap ke Tanjung Karang tidak?" Saya tidak jawab, "Siap tidak." Dia tanya lagi, "Kapan kalian berangkat?" Saya tidak jawab. Lalu dia bilang, dia cerita pengalamannya. Dia cerita pengalamannya kalau dia dulu sempat berat di satu tempat, tetapi dia akhirnya pergi, dan pada hari ini dia bilang, "Saya bersyukur saya pernah ke sana." Kata-katanya yang bawa dia bilang, "Saya bersyukur pernah ke sana," itu membekas di hati saya. Sampai Dia sekarang bilang, itu ya Romo ya. Dia bilang, "Oh ini apa mungkin suatu hari nanti ketika saya pulang dari Keuskupan Tanjung Karang," saya bilang, "Untung saya pernah ke sana, saya bersyukur saya pernah ke sana." Itu membekas di hati saya. Lalu saya pikir juga saya akan berjanji taat kepada uskup. Kalau saya belum bersedia diutus kemana saja atau bersedia menerima tanggung jawab dari uskup, berarti saya belum bersedia untuk menjadi murid, belum bersedia menjadi rasul. Makanya itu. Memang kalau berkaitan dengan ketaatan kita akan, saya secara pribadi memang harus bertepuk tangan kalau Iya. ya ketika berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini ya, karena memang ya jujur memang tidak mudah. Iya, memang Tidak mudah kan pasti Romo berkaitan dengan itu. Nah tapi memang kemudian banyak memunculkan pertanyaan sebenarnya Romo. Imam Projo adalah imam keuskupan, ya kan seperti itu. Nah tapi kenyataannya Romo diutus ke Keuskupan Tanjung Karang. Artinya juga tidak menutup kemungkinan seorang imam juga bisa menjadi misionaris ke tempat yang lain. Betul sekali. Tidak menutup kemungkinan gereja universal tadi. Oh, gereja universal itu tadi. Maka ya memang mau tidak mau, siap dan tidak siap, dengan mengatakan ketaatan itu ya harus taat, begitu ya Romo ya. Ya. Tapi kan sulitnya di gambaran sejak awal yang kita bangun itu, bahwa suatu hari kita akan bertugas di sini. Itu yang ketika kita mendapatkan tugas di tempat lain kecewa pasti ada. Iya sih memang. Iya karena memang saya juga ditanamkan sejak awal bahwa saya akan di sini, saya akan di sini. Saya juga tidak membayangkan bahwa contoh ketika dulu saya pingin, ketika masuk menjadi imam, saya ketika nanti menjadi imam pengennya tuh begini. Kemudian ketika di seminari top, saya membayangkan bahwa saya pengen pergi top di tempat yang seperti ini. Dan kenyataannya memang kadang-kadang ya nggak sesuai dengan harapan, ya kan? Kayak jangan tanamkan itu. Emang di tempat topnya frater kenapa di Enggak, bukan masalah kenapanya atau ada apanya, tetapi memang itu tidak pernah terfikirkan dalam benak saya bahwa saya akan top di tempat ini. Berarti... Nah, saya tuh lebih berpikir dulunya tuh, mungkin bahagia ya ketika saya bisa memang betul-betul yang ada di pelosok dan sebagainya begitu, menjumpai yang ini. Artinya menjadi sebuah tantangan gitu loh, menjadi bagi saya. Nah, tapi memang ya kemudian mengatakan bahwa ya udah, di Sri Bawono juga tidak menjadi hal yang apa namanya, yang mengecewakan juga bagi saya. Dan memang satu tadi kata ketaatan itu ya memang menjadi kata kunci sebenarnya. Ini masih top, masih ini top masih ya. top, saya belum mengalami. Siapa tahu nanti kalau misalkan disuruh ke Kupang tapi ada SK-nya dia. Jangan gitu. SK-nya resmi. Ya kan Romo nih di Keuskupan Tanjung Karang ini udah berapa Romo udah lamanya? Lamanya. Kami tiba di Lampung 12 Juni. Terus 14 Juninya ke Kedaton. Saya masuk ke Kedaton, lalu ya 6 bulan lah. Berarti 6 bulan ya. 6 bulan lebih. Tadi kan Romo kan bercerita berat ya, sebagai manusia pasti berat ya mau, karena kan kita punya ekspektasi ya kan di Kupang, Keuskupan Agung Kupang aja gitu. Mesti Romo berefleksi lah selama 6 bulan itu.
Mungkin Romo bisa nggak men-sharekan apa sih yang Romo refleksikan, apa yang Romo dapat? Emang belum bertahun-tahun tapi sejauh ini ada nggak sih yang refleksi ternyata apakah benar kata Romo senior itu kayak ya kamu mesti akan mendapatkan sesuatu. Nah, Romo udah mendapatkan belum atau masih butuh proses lagi setelah berefleksi 6 bulan ini? Sepertinya sudah sih. Oh, sepertinya. Artinya belum. Mari kita dengarkan Frater apa ini. Ya sama saja sih kalau sebenarnya, tapi kan mungkin beda tempat, secara jauh dari rumah itu yang membuat kita apa, tapi nyatanya umatnya sama. Umatnya sama mau. Umatnya sama. Gereja Sama baiknya atau sama double-nya? sama baiknya. Oh, Sama baiknya. Sama baiknya. Terus kita kan diperhatikan, dikasih sayangi gitu. Ya sama saja sih sebenarnya, bahwa saya akhirnya sadar bahwa di sini juga membutuhkan. Itulah. Apa memang mau ada rencana mau pindah ke Tanjung Karang kamu? Itu masih pikir. Masih 6 bulan ya Mo ya. Baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Terus Romo tuh nemuin culture shock kayak apa ya? Rasanya beda nggak sih? Mau kan budaya pasti beda sekali kan. Ada nggak sih mau rasa shock atau oh ternyata orang Lampung seperti ini, oh ternyata yang nggak Romo dapatkan nih di Kupang pasti ada ya. Bentar ya. Ya, mungkin perbedaan warna yang ini Sama loh. Ikutin loh. Iya, lebih putih loh memang. Ya kan begitu. Ya mungkin dengan hal itu kemudian menjadi sebuah tantangan. Ini tapi bukan body shaming ya. Di situ ketawa-ketawa karena dia nggak merasa hitam mungkin. Lebih ke bahasa sih. Oh, bahasa ya. Bahasa ya. Waktu kan kumpul-kumpul kan kebanyakannya pakai bahasa Jawa. Akan saya gelap bahasa Jawa. Benar. Tapi kemarin udah belajar itu mau. Udah. Sambi. Di Sambi. Itu. Ya jadi dari segi bahasa ya. Bahasa. Terus dialek juga. Dialek yang membangun keakraban itu. Macam di Kupang kalau kita mau membangun keakraban ya pakai saya beta. Beta lu ketong. Itulah. Terus ngomongnya singkat-singkat tadi. Nah di sini kan kita harus bagaimana lengkap terus bahasa yang formal. Betul. Kamu Untuk sudah makan membangun. belum? Nah. Kalau Romo, kalau bahasa Romo gimana Mo? Semakan kok belum. Oh. Makan belum. Iya bener, kadang disingkat-singkat ya mau kayak dipercepat gitu kan. Ya saya pernah dapat temen dari sana juga dicepet-cepetin. Contohnya lagi apa Mo? Contohnya lagi yang kayak dicepet-cepet, disingkat-singkat gitu. Mau pergi kemana? Mau pi mana? Iya benar. Iya memang betul kalau memang disingkat-singkat memang betul. Artinya selain bahasa nih Romo, kecenderungan karakter tentu kan berbeda-beda. Kemudian juga kita bertemu dengan orang Jawa yang karakternya cenderung ya memiliki kecenderungan halus, Ya. lembut dan sebagainya itu. Apakah itu juga berbenturan Romo? Tapi ya bukan orang Jawa yang ini ya Mo ya. Orang Jawa yang lain itu ya Mo ya. Yang itu. Yang itu tuh. Kalau ini udah orang Jawa jadi-jadian ini Mo. Halus sih ya, maunya kita sesuaikan saja sih, karena di sana kan banyaknya keras. Ngomongnya keras, terus nadanya keras, terus sampai di sini kita harus bagaimana secara halus. Kalau di sana kan kita keras juga tidak menyinggung perasaan seseorang karena memang biasanya begitu. Nah kalau di sini kan keras dikit takutnya menyinggung dia. Itu juga Pernah dibilang galak Mo? Enggak lah. Oh enggak ya Mo? Saya enggak galak-galak. Saya sering Mo. Emang garang kok. Saya sering karena memang bahkan satu pengalaman bahwa saya pernah dimarah sama orang tua karena memang awal-awal waktu itu sudah lama di Pematang Siantar, pendidikan di sana, pembinaan di sana, kemudian tiba-tiba pulang ketemu dengan orang tua dan salaman dengan keluarga. Nah di situ saya masih membawa ya logat dan kultur dari bahasa sana, maka yang mereka kaget. Kemudian saya cuma mama, kalau di Lampung ketemu dengan orang Jawa yang ada di Lampung jangan seperti itu ngomongnya. Nah seperti itu, maka saya berpikir saya yang salah atau orang yang lain yang mendengarkan saya yang salah. Tapi memang itu sangat kelihatan, itu sangat apa ya, sangat menjadi tantangan sebenarnya.
beradaptasi kembali dengan Beradaptasi, lingkungan yang baru. Sama sekali baru. Iya, sama kayak kalau ini memang sama baru sekali sekali ya. Baru sekali. Sama sekali baru. Iya, kalau kayak saya tadi kan hanya soal menyesuaikan. Bagaimana cara untuk menyesuaikan, oh pernah di sana dan pernah di sini. Sama sekali baru. Berarti Romo ini masih tahan-tahan jaim. Iya. Besok kita harus ajak jalan-jalan supaya agak jaim ter. Gas. Kata-kata saya ini. Ini kata-kata saya. Kira-kira ke daerah mana ter? Kan Frater udah berapa sih berdinamika di sini ter? Hampir 4 bulan ya. Hampir Saya 4 bulan kesini ya? tuh Juli. Oh. Ya Agustus, September, November, Desember. Ya 4 bulan lah, sekitar 4 bulan. Kira-kira nih Romo ini cocoknya dimainkan ke stasi mana ter? Iya, mulai dari yang paling jauh-jauh dulu lah ya. Udah berapa ya? Udah berapa? Udah berapa ya dari hari Kamis? Oh. Itu Ya, lumayan lah. beda tuh sama Mo, kayak pengalaman Romo di sini kan jauh-jauh sekali ya Mo, antar stasinya kan Romo kan sudah mengalami nih berapa bulan di sini Mo? Di Berapa bulan? enggak di paroki ini baru berapa minggu ya Mo? Baru 2 hari. 2 hari. Rasanya udah akrab banget loh, rasanya tuh udah CS kental gitu loh, jadi ngerasanya udah lama sekali Romo di sini. Udah ada nggak mau kayak apa syak atau nggak? Oh sama saja sih, di sana juga jauh-jauh atau di sini kok jauh sekali atau gimana? Jalannya mungkin ya, review jalannya. Banyaknya itu. Banyaknya stasi itu. Kalau di Keraton kan 7. Oh iya. Masih enak lah. 7 dekat dan jalannya bagus. Ada yang parah juga sih. Oh ada yang marah. Tapi di sini kan jauh-jauh terus banyaknya lagi. Ada pengalaman apa nih Romo? Mungkin ketika beliau pergi ke stasi merasakan jauhnya pergi ke stasi. Tapi kalau di Kupang apakah juga begitu juga Remo? Enggak. Di Kupang jalannya lebih parah sih sebenarnya kalau ke stasi yang jauh-jauh. Oh yang jauh-jauh. Karena kan perbukitan. Terus batu besar itu kan di pinggir jalan. Ya. Tapi di sini masih lebih baik. Oh di sini lebih baik. Oh. Jalannya masih bisa dijangkau terus. Kalau di Kupang kita kadang nginap, pasti nginap. Oh pasti nginap malam kamu. Artinya enggak setiap kali pelayanan bisa langsung pulang pergi begitu Bisa Mbak? sih tapi capek. Oh tapi capek di jalan itu ya. Nginap lah. Lebih efektif kalau dia menginap gitu di rumah singgah atau di stasi begitu ya Mbak? Jadi ketawa. Nah kemudian tantangannya itu selain budaya, kemudian ya karakter tadi budaya itu, kemudian bahasa itu terutama yang ada di Lampung ini, ada lagi nggak tantangan yang lain selain itu? Ini mungkin perubahan dari saya dari Kedaton ke sini ya. Di Kedaton kan masih diakon ya, jadi belum ada tugas tetap lah, jadi masih terkesan santai. Terus 2 hari di sini. 2 hari ya? 2 hari baru 2 hari ya. 2 hari guys. 2 hari di sini udah full. Pagi 1, sore 1 stasi, pagi 1 stasi. Bisa tepar gitu. Tapi nggak mau, asalkan yang kita jumpai orang-orang baik katanya Ya, itu begitu dia. itu menjadi semangat yang baru. Intinya bisa atur waktu itu. Tapi enak kok. Enak. Setidaknya kurang lebih Kalau 2 hari udah merasakan enak lah ya Rob ya. Enak lah. Kan pulangnya capek tapi kembali lagi ketemu umat lagi, rasa capeknya hilang gitu. Jadi Gitu. ya kita bersyukur dengan ini pandangannya bahwa umat yang ada di Paroki Sri Bawono baik-baik, menyejukkan, menyegarkan. Mungkin saking umatnya tuh merindukan gitu kali ya Mo. Jadi kalau Romo datang tuh rasa disambut, jadi capeknya hilang. Jalan yang cukup hilang. Tapi tetap aja sampai di kamar ya begini kan ya. Nah kalau Frater sendiri coba kalau kita balikin ke Frater. Coba Kalau Frater lihat Gak ada perjanjiannya kayak gini. Udah 4 bulan di sini. yang 4 bulan di sini. Semua stasi. Semua stasi sih emang ya sudah ya. Memang sih ya kalau dalam angan-angan saya memang juga dari motivasi memang belajar mendengarkan, kemudian juga mau mencoba mengerti dan memahami orang lain dan sebagainya, itu menjadi hal yang menarik bagi saya. Itu menjadi hal yang ya sangat membangun lah untuk hidup
hidup panggilan. Karena memang dari motivasinya datang pengennya itu, dan ketika saya datang ke sini saya mendapatkan itu, maka ya suatu hal yang sangat menarik dan juga sangat membanggakan sih bagi saya. Sebenarnya pengalaman rasa syukur itu sih sebenarnya, karena memang sesuai dengan motivasinya datang ke sini. Kalau berandai-andai misalkan Frater jadi kayak Romo nih, misalkan diutusnya ke luar pulau Sumatera, Ini- Pulau Jawa tuh, coba. Studi di Roma. Nah, studi di Roma. Amin ya Mo ya. Bapak tolong jangan. Kenapa? Iya, tidak. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mengalami atau akan diutus ke luar daerah Lampung. Juga saya bukan tidak akan, sampai sekarang saya tidak berpikir bahwa saya akan diutus untuk pergi studi keluar. Jadi kayak belum lega ya, Nah, belum plong. Belum plong. Ya kayak pertanyaan tadi itu Romo. Belum plong rasanya kalau memang belum mengalami kan begitu. Tapi semoga tidak. Berharapnya tidak, tapi toh kalau mendapatkan itu ya kita sama-sama berdoa lah nanti. Iya. Ya itu Bapak Uskup tidak apa-apa kata. Semoga Bapak Uskup tidak melihat ini. Paris. Nah, mungkin Romo ada nggak sih mau kayak tips atau kiat itu sebagai Romo nih kan imam, terus di apa ya, dari Kupang ke sini kan sih sedikitnya menjadi misionaris lah ya. Ada nggak sih mau? Pertama sih percaya akan penyertaan Tuhan. Dalam. Dalam sekali ya. Percaya akan penyertaan Tuhan. Kita lihat bahwa ketika Yesus bangkit, dia mengutus para rasul ke berbagai tempat, tidak hanya sekedar mengutus, ya memberi mereka juga kekuatan dalam Roh Kudus lewat perantaraan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus menyertai. Bahwa saya percaya bahwa kemana saja saya diutus, Tuhan menyertai itu. Tuhan menyertai saya kemana saya diutus. Itu yang menjadi tips pertama tadi. Percaya pada penyertaan Tuhan. Lalu yang kedua, belajar bahasa itu penting. Belajar bahasa di tempat di mana kita diutus itu penting gitu. Karena kan kalau semua waktu berkumpul bicaranya ini kita tidak mengerti, mau sambung bagaimana, itu sulit sih sebenarnya. Makanya di sini mungkin Frater Vigo tugas dia mengajar Guru bahasa ya. Guru bahasa. Tapi ya memang ya sih, pengalaman memang kalau berkaitan dengan soal bahasa begitu memang menjadi sebuah tantangan yang besar. Ya mungkin setiap orang akan mengalami itu. Dalam artian ketika berada di tempat baru, bahasa yang berbeda, itu pasti akan ya merasakan hal-hal yang seperti itu. Ya contoh kecil seperti karena nggak tahu itu kemudian kita mencurigai, kemudian kita berpandangan orang itu ngomongin aku nggak yo, Iya, atau benar sih. oh jangan-jangan aku nanti dianggap buruk karena aku ngomong yang begini, karena aku nggak tahu sama mereka. Terus overthinking ya Ter ya, Ya misalkan begitu juga. pingin menimpali tapi Nggak nggak tahu apa yang mau terus, ditimpali. terus mikir nanti jangan-jangan orang-orang itu nganggap saya sombong kan, diam Begitu saja ya. kan. Padahal karena memang nggak tahu ya kan. Padahal ngomong apa hilang aja. Nah, pesan-pesan untuk orang-orang muda, untuk para calon imam juga tentunya. Ya pesan untuk saya juga lah. Oke. Mereka Pesan ini yang untuk, muda-muda ini juga. Calon imam lebih dulu ya. Oh, siap Romo, saya dengarkan Romo. Jangan pernah membuat gambaran atau apa bahwa suatu hari akan bertugas di sini. Siap. Ikuti alur. Gue dengar. Iya Romo. Ya, saya dengarkan lagi nih Romo. Ikuti alur dan bersedia ditempatkan di mana saja. Siap. Mau di luar keuskupan, di luar negeri pun bisa. Yang penting nggak di luar planet. Tapi memang tidak terfikirkan hal itu. Kita berdoa supaya ya ada penyelenggaraan Roh Kudus tadi. Kita percaya Tuhan yang menyertai kan Romo. Amin. Lalu apalagi mau selain tadi kan apa tuh namanya tips-tipsnya, itu yang pertama, yang kedua apa mau calon imam? Calon imam. Tipsnya tadi kan Romo kan katanya
tidak berekspektasi. Heeh. Terus lalu ada lagi nggak mau? Nggak ada sih. Oh, aja itu ya Romo ya. Karena Romo udah mengalami itu ya Romo ya. Nggak ada sih. Nanti sharing pribadi. Oke. Oh, Sharing pribadi. kalau kamera udah mati ya boy. Iya. Bahaya Romo kita ini. Setelah dengar tips dari Romo, apa yang Frater pikirkan nih? Apa? Ya justru saya harus belajar banyak memang. Benar yang dikatakan, nanti kita ngobrol banyak di belakang ya. Lah, pasti lama sebelum Frater Vigo kembali untuk studi teologi. Waduh. Masih lama Romo. Masih lama. Ya masih sekitar 6-8 bulan lagi kita di sini Romo. Setidaknya sudah banyak cerita yang saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman Romo. Atau mau tambah? Oh, terima kasih banyak Sudah Romo. kenyang ya? Saya manut Bapak Uskup Romo. Orang muda. Ah. Untuk orang muda. Untuk orang muda. Boleh kalau Romo Boleh, mau boleh. untuk orang muda. Untuk orang muda di Seribawana khususnya. Oh sih bang. Sering-seringlah kita kumpul bersama. Gila. Itu pesan sponsor itu untuk orang-orang Sering-sering muda yang ada di bersama. paroki Seribawana untuk sering-sering kumpul di paroki, sering-sering kunjungi romonya. Iya. Biar nggak Baru, kesepian. biar kenal juga. Biar kenal juga. Mengajarkan bahasa Mengajarkan juga. bahasa juga. Jadi guru bahasanya banyak gitu. Oke, tapi kalau terjerumus bukan urusan saya Romo ya. Biasanya Frater sih mau yang jerumus. Pengalaman pribadi kayaknya. Jadi itu closing. Oke, terima kasih ya Romo untuk kesempatannya. Boleh tepuk tangan untuk Romo kita. Baru 2 hari loh ini. Baru berhari ya. Tanggung jawabnya berat. Oh, ya tanggung jawabnya sudah sangat berat. Seperti Yesus memikul salib kan? Maka Romo juga memikul Oh, salib. memikul salib ya kan? Frater juga memikul salib. Simon dari Kirene. Yang membantu Yesus. Oke, semuanya sampai sini aja dan sampai ketemu di rungkat berikutnya. Bye bye. Bye-bye.